Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat kepada Ustadz Ahmad Rafi Syamsuri sebagai dosen retorika dakwah Studi Al-Hikmah dan para penonton YouTube setia channel Nova Lubis. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam melaksanakan segala aktivitas apapun. Oke, baik, di sini saya akan menyampaikan saya akan menyampaikan presentasi tentang makna ilah. Oke, saya akan share screen makna ilahnya. Oke, sebentar. Oke, sudah muncul? Oke. Menurut Anda, makna ilah itu apa ya? Oke, baik. Saya akan jelaskan. Makna ilah, kandungan kata ilah. Ilah terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf alif, lam, dan ha. 3 huruf, alif, lam, dan ha. Kalau merujuk ke kamus besar bahasa Arab, berarti maknanya adalah aliha. Dan aliha ini terdapat beberapa arti. Yang pertama adalah sakana ilaih. Saya akan jelaskan satu persatu. Sakana ilaih adalah tenang, artinya adalah tenang atau tentram. Berarti tidak ada yang dapat memberikan ketenangan dan ketentraman kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus yakin bahwa tidak ada yang dapat menenangkan dan menenteramkan kecuali dengan menjalin hubungan dengan Allah. Di dalam Al-Qur'an surat 13 ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan di surat yang lain, surat 10 ayat 7 yang artinya ridho dan merasa tenang dengan kehidupan dunia. Waradu bil hayati dunya watma'annu biha. Ridho dan merasa tenang dengan kehidupan dunia. Oke, selanjutnya yang kedua, arti dari kata aliha adalah istajaro bihi. Istajaro bihi adalah artinya memohon perlindungan. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah SWT. Bukan manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan, ataupun bukan benda yang lain. Yang bisa melindungi kita adalah Allah SWT. Di dalam Al-Quran surat 72 ayat 6 yang artinya minta perlindungan kepada jin didapati adalah bencana dan dosa. Ingat, Al-Quran ayat 72 ayat 6, ketika kita minta pertolongan jin, itu hanya akan mendapatkan dosa dan bencana saja. Dalam hadis, meski semua makhluk melindungi seseorang, tapi Allah hendak menimpakan bencana, maka akan tertimpa bencana. Begitu pula sebaliknya. Atau istilahnya adalah kun fayakun. Ketika Allah berkehendak, maka terjadilah sesuatu. Oleh karena itu, hendaknya kita meminta perlindungan kepada Allah SWT. Jangan ke yang lain, jangan ke dukun, jangan ke hewan, jangan ke manusia. Harus kepada Allah SWT. Minta kepada perlindungan kepada Allah. Mana arti aliha yang ketiga adalah ishtaqo ilaih. Ishtaqo ilaih adalah artinya yang dituju karena rindunya. Maknanya apa? Maknanya tidak ada yang dituju karena rindunya kecuali Allah SWT. Allah adalah tujuan kami. Allahu ghayatuna. Jadi kita hidup ini tujuannya hanya kepada Allah. Kita belajar karena Allah. Kita kuliah karena Allah. Kita kerja karena Allah. Tujuan kita Allah. Ilah. Lillah. Tujuan kita Allah, bukan yang lain. Larilah kamu menuju Allah. Dalam Al-Quran surat 51 ayat 50 sampai 51. Kalau lari, tabiatnya adalah ke depan dan tidak berpaling kiri dan kanan. Di dalam Al-Quran surat ke-18 ayat 28. Wala ta'du ainaka anhum. Janganlah matamu berpaling dari mereka. Jangan berpaling kepada mereka. Ingat, tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup karena Allah.
Kita mati karena Allah. Kita hidup diciptakan oleh Allah. Kita mati akan dihadapkan oleh Allah. Ingat, tujuan kita Allah. Allah saja. Arti alih yang keempat adalah uli'abihi. Adalah artinya paling dicintai atau dirindukan. Maknanya adalah tidak ada yang dicintai atau dirindukan kecuali Allah SWT. Kita harus cinta kepada Allah. Kita harus rindu kepada Allah. Ingat, Allah itu sangat sayang kepada kita, sangat cinta kepada kita. Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat dosa, ingat, Allah tuh masih kasih nafas kepada kita. Masih kasih nafas, bayangkan. Ketika kita berbuat maksiat, Allah langsung kun fayakun. Kita nggak usah nafas. Bagaimana? Itulah baiknya Allah. Allah cinta sama kita. Kita harus cinta kepada Allah. Dengan membangun semangat beribadah. Semangat interaksi kepada Allah. Beribadah, berdoa kepada Allah SWT. Mendekatkan diri kepada Allah. Karena semua yang di dunia ini, semuanya milik Allah. Tujuan kita karena Allah. Kita hidup karena Allah, kita mati karena Allah. Arti alih yang kelima adalah abadah. Adalah mengabdi. Mengabdi di sini adalah bukan menjadi abdi negara ataupun yang lainnya. Mengabdi di sini adalah mengabdi kepada Allah. Ketika tujuan kita karena Allah, insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita. Semuanya kita akan mudahkan. Walaupun ketika berproses ada rintangannya, kita harus lewati rintangannya. Tapi ingat, ketika kita melewati rintangan itu, kita minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah, mudahkan. Jadi kita mengabdi kepada Allah. Kita sholat 5 waktu, wajib 5 waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu mengabdi kepada Allah. Kita berdoa, kita bayar zakat, kita berkurban. Itu mengabdi kepada Allah. Ganjarannya luar biasa, Masya Allah. Ganjarannya itu di dunia dapat, di akhirat pun dapat. Itu mengabdi kepada Allah. Selanjutnya adalah tuntutan pengabdian. Jadi kita di dunia ini, pengabdian itu tercapai kalau dilakukan yang pertama sempurna. Kamalul mahabbah. Sempurna dalam mencintai. Merasa asyik bersamanya dan berlama-lama bersamanya. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita berinteraksi kepada Allah, kita merasa asyik, merasa senang dengan Allah, berinteraksi dengan Allah senang. Dan berlama-lama. Jadi kita tidak bosan. Ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, meminta pertolongan kepada Allah, kita merasa asyik saja, senang bawaannya. Karena Allah itu Tuhan kita. Allah itu yang punya semua yang ada di dunia ini. Selanjutnya adalah tuntutan pengabdian yang kedua adalah kamalut tazallul, sempurna dalam menghinakan diri. Kerendahan yang paling rendah adalah saat sujud. Yaitu ketika kita sedang bersujud. Ingat, ketika kita sedang bersujud, kita sedang merendahkan diri kepada Allah. Kita sebagai manusia tidak pantas untuk menyombongkan diri. Kita ini sebagai manusia yang sangat lemah. Manusia yang sangat lemah, maka oleh karena itu kita hendaknya selalu bersujud kepada Allah. Apa yang mau dibanggakan dari manusia? Hendaknya kita selalu asyik bersama Allah dan selalu bersujud kepada Allah. Selanjutnya tuntutan pengabdian yang ketiga adalah kamalul khudu'i. Sempurna dalam ketundukan. Maksudnya apa? Terhadap semua aturan yang telah ditetapkan. Jadi menjalankan semua aturannya dan menjauhi segala larangan. Allah sudah kasih aturan kita, aturan main kita, aturan hidup kita. Sholat 5 waktu, berzakat, infak, sedekah, berkurban. Kita jalankan. Jalankan semua aturan kehidupan. Jalankan semua aturan yang Allah tetapkan pada kita. Insya Allah, ketika kita menjalankannya itu lillah, karena Allah akan mudahkan jalan kita. Selanjutnya, ada makna ilah menurut Imam. Ini saya ambil adalah Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata, "Wallazi yalhul qalbi bikullil hubbi wat
taghzimi wa tajlili wa takrim wa roja'i wal khaufi wa nahwa zalik. Segala yang digandrungi hati dengan segala kecintaan, pengagungan, penghormatan, pemuliaan, harap, cemas, dan sederajat dengan itu. Oke, pengabdian kepada Allah. Di sini saya akan menjelaskan ada 3 pengabdian. Pengabdian hanyalah kepada Allah saja. Karena kenapa? Yang pertama, Allah pemilik otoritas. Sahibul wilayah. Allah pemilik otoritas. Yang kedua adalah Allah pemilik ketaatan. Sahibul ta'ati. Ta'ah. Yang ketiga adalah Allah pemilik kedaulatan. Sahibul hakimi. Oke. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Sahibul wilayah adalah maksudnya adalah hak Allah menciptakan, hak Allah adalah menciptakan dan memerintahkan. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalq wal amr. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah SWT. Yang bisa menciptakan itu hanyalah Allah SWT, bukan manusia, bukan hewan, bukan benda. Allah semua yang menciptakan. Dan di surat yang lain, surat 7 ayat 196, inna waliyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawalla. Yang kedua adalah Allah sebagai pelindung. Allah sebagai pelindung kita. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 196, Allah berfirman, inna waliyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas shalihin. Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang saleh. Kalau ada manusia mengaku punya otoritas, maka manusia itu merebut hak Allah, sama dengan syirik. Jadi setara dengan Allah. Ketika dulu tuh sering ada kejadian, sering orang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Itu manusia. Manusia ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Bayangin. Manusia ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Bisa apa? Kita manusia sebagai manusia yang lemah. Manusia itu termasuk adalah manusia syirik. Karena mengaku punya otoritas. Menyamakan setara dengan Allah. Nggak boleh. Dosa yang sangat besar. Oke, kedua, pengabdian kepada Allah adalah sahibut ta'ati. Sahibut ta'ah adalah Allah pemilik ketaatan. Karena kenapa? Karena Allah pemilik ketaatan. Ketaatan yang utama adalah taat pada Allah. Dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 29, artinya adalah ketaatan yang utama adalah taat pada Allah SWT. Yang kedua adalah ketaatan pada Rasul, karena Rasul tidak pernah maksiat pada Allah, sehingga nilai ketaatannya sama dengan Allah. Yang ketiga adalah ulil amri, pemimpin. Ulil amri punya syarat, yaitu ulil amri yang taat kepada Allah, pemimpin yang taat kepada Allah. Jadi Allah itu pemilik ketaatan. Dan ada 3 tingkatan ketaatan adalah taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin kalian. Tapi ingat, pemimpin itu ada syaratnya, yaitu pemimpin yang taat kepada Allah. Oke, selanjutnya, mengapa kita harus mengabdi kepada Allah? Oke, selanjutnya ada dalam hadis, la ta'ati fi ma'siyati innamat ta'a fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dan dalam maksiat. Ketaatan itu hanya pada masalah ma'ruf, berbuat yang baik. Muttafaq alaih. Selanjutnya, kenapa kita harus mengabdi kepada Allah? Karena Allah adalah sahibul hakiminya. Karena Allah adalah pemilik kedaulatan. Apa sih kedaulatan? Allah itu pemilik kekuasaan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kedaulatan di tangan Allah. Kedaulatan Allah. Inil hukmu illa lillah. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Semua hukum yang ada di dunia ini adalah yang buat adalah hak Allah SWT. Haknya Allah SWT yang buat hukum. Kita sholat, Allah yang buat hukum. Yang selanjutnya adalah kedaulatan rakyat. Jadi kita sebagai rakyatnya harus mendapatkan aspirasi yang Islami. Karena kenapa? Karena orientasi kita Allah sahibul hakim. Allah itu pemilik kedaulatan. Allah itu pemilik kekuasaan seluruh dunia. Bukan Indonesia saja, seluruh dunia.
Dia Allah megang semuanya, megang hukum, sosial, segala macam. Jadi kita sebagai rakyat harus mendapatkan aspirasi Islam. Selanjutnya, ilah satu-satunya Allah SWT. Dalam Al-Quran, surat 20 ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Maksudnya apa? Maksudnya kita hendaknya bersembah, kita hendaknya menyerahkan diri kepada Allah. Karena Tuhan kita satu, yaitu Allah SWT. Tidak ada yang lain. Tuhan kita satu, bukan tiga. Satu. Yaitu Allah SWT. Sembahlah Allah, dekatkanlah Allah. Karena Allah adalah pemilik semua bumi dan seisinya. Allah bumi. Kita sebagai manusia hanya menjalankan perintah oleh Allah SWT. Menjalankan perintah, melaksanakan peraturannya dan menjauhi segala larangan. Oke, baik, cukup sekian untuk materi kita hari ini tentang makna ilah. Semuanya semoga selalu sehat dan mohon maaf jika saya banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan para penonton semua.